Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang loop pada Python. Ada dua loop pada Python yaitu for dan while. Yang ini yang pertama ini kita bahas dulu yang for dulu ya. Penulisannya seperti ini. For ikan in laut titik 2. Kita print ikannya. Jadi intinya loop for itu kita membuat suatu himpunan ikan, suatu himpunan yang baru dari himpunan yang lebih besar yaitu laut. Ikan dan laut ini nanti namanya bebas saja sih sebetulnya. Ini kalau kita kan nanti hasilnya masih masalah ya, sebab lautnya belum didefinisikan. Oke, kita definisikan lautnya dulu. Laut itu misalkan kita definisikan suatu bilangan 1, 2, dan 3 misalkan ya. Maka kalau kita run, ini akan muncul 1, 2, 3. Atau bisa juga kita definisikan dia dalam bentuk yang kata, misalkan ikan tongkol. Kemudian ikan paus. Oke, misalkan 2 ikan ini kita tulis. Maka kalau kita run, hasilnya adalah tongkol paus muncul. Atau bisa juga ini kita buat suatu string. String itu kan ditandai dengan ada tanda petik ya. Lautnya ini kita buat dalam bentuk string. Nah, kalau kita run dia LAUT laut. Jadi intinya untuk for ikan in laut kita membuat suatu himpunan baru dari himpunan yang lebih besar gitu. Nah, itu yang loop pada ini. Nanti kita akan tampilkan semuanya sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya kita kenalkan suatu fungsi rank yang biasa digunakan pada loop pada Python. Rank itu kalau kita tulis nanti for. Nah, ikan tadi biasanya kita tulis dalam bentuk i saja. I in kita buat dalam bentuk ranknya misalkan 10. Apa itu rank 10? Coba kita print, jangan lupa titik 2. Kita print i. Oke, rank 10 itu maksudnya ini 0, 1, 2, 3 sampai 9. Itu adalah rank 10. Kalau kita buat ranknya 15 misalkan, maka dia nanti batasnya sampai 14. 0 sampai 14. Atau kita bisa buat dalam bentuk ranknya dalam bentuk selang, misalkan 3 hingga 15. Maka dia 3 sampai 14 ya. Nah, ini adalah rank. Batas paling bawahnya 3, paling atasnya adalah sebelum 15 ini. Atau kita juga bisa buat dalam bentuk kita ingin angka-angkanya itu selisih berapa buah. Misalkan selisihnya kita buat 4, 4, 4 ya. Dari 3 sampai 15 selisihnya 4, 4, 4. Lihat, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11. Atau ini kita tambah menjadi misalkan di sini 50 lah ya. 50 selisihnya 4, 4, 4. Maka kita ada 3, 7 sampai 47. Selisih 4, 4, 4, 4. Lalu kita juga bisa menggunakan fungsi if pada loop. Nah, contoh di sini kita ada rank 10 ya. For i in rank 10, kalau kita run itu ada 0 sampai 9. Nah, kita ingin buat sebuah kondisi. Kondisinya itu adalah hanya yang habis dibagi 2 yang kita munculkan. Atau dengan kata lain, i mod 2 itu hasilnya 0. Ingat konsep aritmatika modulo ya. Itu kita gunakan simbol persen. Itu ekuivalen dengan atau sama dengan 0. Nah, di sini ini maksudnya adalah i itu kalau dibagi 2 sisanya 0, atau dengan kata lain habis dibagi 2. Nah, ini kalau kita posisi printnya jangan lupa kita tap 1 kali. Oke, kita run, hasilnya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Nah, ini kalau kita menggunakan fungsi if pada loop. Jadi dia kondisinya itu akan
mempengaruhi hasil loop kita. Kemudian pada Python itu ada istilah break, continue, dan pass. Break ini kita akan keluar dari loop kalau kita ketemu kondisinya. Kalau continue ini kita skip atau lanjut dulu om gitu. Nanti kita lihat contohnya ya sebentar lagi. Kalau pass ini kalau kondisinya kita tanpa ada loop yang kita buat itu tanpa ada kondisi apa-apa. Loop tanpa loop, nah itulah kondisinya. Kita lihat contoh ini ada rank 10 yang tadi ya, 0 sampai 9. Oke, kita buat kondisinya. Kondisinya itu jika X-nya I-nya, jika I-nya sama dengan 5, kita break. Oke, ini maksudnya kalau ketemu I-nya tuh sama dengan 5, dia stop, keluar dari loop. Lihat ya nih, kalau kita run hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. 5 dia keluar dari loop, maka dia hanya sampai 4. Nah, di sana yang maksudnya break itu. Sedangkan untuk yang continue, kalau kita buat di sini continue. Oke, lihat. Hasilnya 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya skip. 5-nya tidak ada, jalannya langsung ke 6, 7, 8, 9. Nah, itu yang maksud continue. Jadi continue itu lanjut bos itu. Kalau dia ketemu I-nya sama dengan 5, skip yang 5 itu, silakan lanjut ke loop yang selanjutnya. Kalau di kasus yang ini kan rank 10, 0, 1, 2, 3, 4, skip yang 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu yang kita namakan sebagai continue. Sedangkan fungsi for itu kalau kita tanpa ada apa-apa, kalau kita run, dia akan menjadi masalah. Kadang kita ada suatu kesempatan kita mesti membuat for ini tanpa perlu kita run gitu. Maka untuk tetap kita buat, kita tulis pass di bawahnya supaya kalau kita run dia tidak terjadi masalah. Oke, itu dia break, continue, dan pass. Lalu kita juga bisa membuat loop di dalam loop. Nah, di sini misalnya kita membuat suatu rank 4 ya. Kalau rank 4 itu kan 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita buat lagi loop, kita namakan dia sebagai J. J itu di dalam misalkan suatu string A, B, C gitu ya. Kalau for J in A, B, C ini maksudnya nanti outputnya ada A, B, C gitu ya. A, B, C gitu. Yang ini kita titik 2. Kemudian kita print I, J misalkan ya. Ini kita mau menampilkan hasilnya itu adalah I, J. Kalau kita run hasilnya, lihat. I kita itu 0, 1, 2, 3. Untuk yang J kita tuh ada ABC, kemudian dia pasangkan. Nah, di sini yang for di dalam for itu. Jadi semua kombinasi yang akan muncul I, J akan ditampilkan di output kita. Nah, ini kondisinya kalau loop di dalam loop. Kita ada for I, kemudian for J. Nah, jika for itu kondisinya adalah kita membuat suatu himpunan berdasarkan himpunan yang lebih besar tadi, untuk ikan di dalam laut tadi. Untuk while ini loop juga di dalam Python, hanya saja dia loop kita itu akan terus berlangsung sampai kondisi while-nya ketemu. While-nya kan ketika ya. Ketika kondisinya seperti ini, loop stop. Atau ketika kondisi seperti ini, loopnya tetap jalan gitu. Itu maksudnya. Contoh. Misalkan kita ambil I itu sama dengan 1 misalkan ya. I sama dengan 1. Kemudian ketika atau while I-nya
kecil dari 10. Ketika kecil dari 10, kita print I. Kalau ini saja yang kita tulis, kalau kita run, dia akan non-stop menuliskan. Ini jalan terus nih ya. I-nya kan 1 tadi itu. Maka dia akan non-stop menuliskan I. Sebab kondisinya ketemu. I-nya kecil dari 10. Kita print I. Lalu kita bisa menuliskan seperti ini. I itu sama dengan I tambah 1. Ini kalau kita run, nanti I kita tuh pertama 1. Kemudian 2, 3, sampai 9. Nah ini kondisinya lihat ya. Sebab I-nya kita buat I baru yaitu I tambah 1. Jadi ketika I yang pertama 1, kita print muncul 1. I yang selanjutnya menjadi 1 tambah 1 jadi 2. 2 itu masih kecil dari 10, maka kita tulis 2. 2 tambah 1, 3. 3 masih kecil dari 10. Sampai nanti I-nya 8. 8 tambah 1, 9. Oke, 9 dia tulis. Nah, ketika dia 9, 9 tambah 1 sudah 10. 10 itu tidak memenuhi kondisi while. Makanya kita hanya sampai 9 di sini. Nah, ini kondisinya kalau kita pakai while. Jadi while itu dia kondisi yang mana ketika kondisi while itu loopnya akan tetap berjalan sampai kondisinya tidak memenuhi lagi. Dan semua yang ada di for juga bisa berlaku di while ini ya. Contoh tadi ketika kita gunakan if, kita misalkan pakai if jika I-nya 5 misalkan. Jika I-nya sama dengan 5, kita minta stop. Nah, nih 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia I-nya 5, kita stop katanya. Maka dia if break juga berlaku pada while sebagaimana berlaku pada for. Dan demikian, semoga bermanfaat. Nanti kita lihat di video selanjutnya adalah contoh-contoh penggunaan loop pada Python. Sekian, terima kasih.